Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Fitrul Khaironas dengan NPM 1929. Sini kami atau saya akan menjelaskan tentang kenapa sih kita membuat perpustakaan di aplikasi NetBean ini. Karena kita akan membuat ini biar agar mempermudah orang-orang yang ke perpustakaan, yang mau minjem buku, biar nggak capek-capek nulis, tinggal ngisi di form doang. Kan kalau apa-apa kita kadang harus nulis di data diri kita, buku apa yang kita pinjam. Kalau di sini kan kita bisa lewat HP atau laptop gitu. Di sini di menu perpustakaan kita ada 3 data master. Yang pertama itu ada buku, anggota, sama staff. Di sini kita bakal ngisi secara secara digital. Isi bukunya apa yang kita mau pinjam, isi data diri kita, terus isi staf penjaga yang waktu itu kita hari itu ke perpustakaannya. Lalu di data master itu ada data transaksi. Di data transaksi ini ada 3 juga. Jadi kita tahu kapan kita minjemnya, tanggal berapa kita minjemnya. Lalu ada pengembalian. Di pengembalian itu kita ngambil dari peminjaman. Kalau misalnya di peminjaman kita balikinnya tanggal 14, berarti di pengembalian nanti kita isinya juga tanggal 14. Nggak boleh tanggal sebelumnya. Misalnya pengembalian kita telat, nanti kita bakal kena denda di sini. Kalau nggak kena denda, berarti pengembaliannya harus tepat waktu biar nggak kena denda. Nanti kita juga ada di sini ada lapor. Oke, kita lanjut ke bagian tahap-tahapan membuka aplikasinya. Sebelum kita login, kita buat akunnya dulu. Sini ada username, kita buat nama kita, pasportnya apa, terus konfirmasi pasportnya yang ada di sini, lalu kita daftar. Lalu habis daftar kita bakal di bagian login. Dari login kita ambil dari yang tadi kita sudah daftarkan. Lalu kita nanti login. Habis ke login, nanti kita bakal ke bagian menu. Di sini menu kita ada 3, ada data master, data transaksi, sama data laporan. Di bagian data master, awal-awal kita harus ngisi data masternya. Kita isi from buku apa yang kita mau pinjam, kita isi ID-nya, judulnya, sama penerbitnya. Habis selesai isi buku, kita isi anggota, data diri kita. Yang sini kita isi anggota, ini anggota, terus sama kita, jurusan kita, sama jenis kelamin kita, sama nomor HP. Habis isi 2 ini kita isi bagian staff, penjaganya yang pas lagi kita di perpustakaan. Kita tulis ID staffnya, nama staffnya, jenis kelaminnya, nomor HP-nya. Lalu kita bisa nyari di bagian ini buat siapa tahu penjaga yang pas lagi kita minjem bukunya. Di bagian staff sudah, bagian buku sudah, anggota sudah. Lalu ke transaksi. Di bagian transaksi ini ada 3 3 transaksi: peminjaman, pengembalian, sama denda. Kalau kita ke peminjaman, kita tulis ID peminjaman kita, terus tadi kita cari ID staff kita yang tadi kita ada di sana pas hari itu, terus anggota ini yang nama kita yang udah ke input, sama ID buku kita yang udah kita pinjam. Habis itu kita tulis nomor HP kita sama tanggal peminjaman kita di sini. Habis udah di input, masuk nanti ke sini ke form peminjaman.
Habis ke peminjaman kita ada pengembalian. Pengembalian ini ada dari kita narik pengembalian itu dari data peminjaman yang tadi kita sebelumnya. Dari kita tinggal nyari ID peminjam, kita cari, maka otomatis muncul judul buku, nama peminjam, sama tanggal pinjam. Karena di sebelumnya di from peminjaman sudah keisi di form peminjaman, bakal otomatis tinggal nyari ID peminjaman aja. Nanti kita tinggal isi tanggal harus dikembalikan sama tanggal dikembalikannya. Kalau misalnya tanggalnya 13 lalu malah dikembalikan tanggal 14, maka bakal kena denda. Misalnya denda bakal 10.000. Nanti kalau telat 2 hari jadi 20.000, telat 3 hari jadi 30.000, nanti gitu. Habis di peminjaman pengembalian ada denda. Di sini denda bakal ketahuan nanti orang yang telat balikin bukunya bakal ketahuan. Nanti di sini dendanya muncul, nanti ini kehitung. Misalnya ada 2, misalnya sini nanti ada saya misalnya Sultan, terus di sini 10.000, di sini 10.000, nanti totalnya bakal 20.000 gitu. Nanti juga ada data laporannya di sini. Dari data peminjam, laporan peminjam, tuh kelihatan laporannya. Terus laporan buku, laporan pengembalian, sama laporan anggota. Gitu. Lalu di bagian kolom login ini nih, 1, 2, 3, 4. Ini pendukung buat Jasper Report. Kalau di bagian kolom ini nggak ada Just Report, ini nggak bisa, harus pakai Just Report. Kayak apa ya, untuk berjalan dengan baik lah kalau pakai command ini nih, nanti berjalan dengan baik. Kalau nggak ada ini kayak nggak bakal bisa deh, harus pakai 4 ini juga. Lalu di bagian iReport ini buat data laporan juga. Caranya kalian download dulu iReport kalian sesuai NetBeans kalian versi berapa kan. Kalau saya 8.2. Di sini kita langsung ke tools, plugins, lalu ke download, add plugins, lalu nanti di sini ada iReport, tinggal pencet terus open. Karena saya sudah ada, makanya saya nggak bisa di open. Misalnya ready, tuh is ready, install it. Nanti kalau udah muncul, nanti tinggal pencet install di sini. Itu kalau bagian iReport. Terus jadi bedanya apa sih Jasper sama iReport? Kan sama-sama buat laporan kan. Jadi itu ada perbedaannya, kayak apa ya? Jasper itu kayak mesinnya. Nah, kalau iReport itu kayak softwarenya yang buat ngedesainnya, kayak tampilannya kayak gitu. Biar kalau saya cuma pakai codingan doang tuh bakal ribet buat laporannya. Mendingan pakai Just Report, ini Just Report sama iReport. Just Report itu buat mesinnya, iReport buat ngedesainnya kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari saya dari pembahasan rancangan aplikasi perpustakaan berbasis NetBeans ini. Nanti bakal dilanjutin sama teman-teman saya selanjutnya, dari cara login, buatan atau cara buat database ya gitu ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas bagian login form dan daftar form. Belum menjalankan aplikasinya atau programnya, kita wajib menyalakan SAMPP. Di sini sudah saya nyalakan, yaitu 2, MySQL dan Apache. Kita running langsung. Sebelum masuk ke sini, kita wajib membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database user. Nah, di sini terdapat 2 field. Yang pertama ada username, tipenya varchar, ininya 50. Yang kedua password, tipenya varchar 50. Lanjut aja kita membahas di bagian login form.
Di bagian login form terdapat dua field. Pertama ada username, yang kedua ada password. Sebelum kita login, kita wajib mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk mendaftarkan akun, di sini ada username, password, dan ini konfirmasi password. Kita buat username-nya Arif, passwordnya 1234566. Password pertama dan yang kedua harus sama ya untuk mendaftarkan. Lanjutnya kita mencet button daftar ini, maka akan muncul pop-up message-nya akun berhasil didaftarkan. Kita pencet OK. Ketika kita sudah mencet OK, kembali lagi ke menu login awal ini. Langsung aja kita login ya. Arif. Di sini kita menggunakan password field ya, agar tidak terlihat passwordnya. Langsung aja kita login. Nah, login berhasil. Kemudian di sini adalah source code dari bagian login. Yang pertama kita harus mempunyai SQL connection, itu dengan seperti ini, import java.sql connection, terus ada import java sql.prepared statement, import java.sql result, import java swing goption pen. Ini yang paling penting, import koneksi.koneksi untuk menyambungkan dari package koneksi ini. Nah, di sini ada package koneksi untuk menyambungkan dari MySQL ya. Berikutnya adalah codingannya. Nah, di button login ini, di sini untuk menyimpan username dan passwordnya ke dalam database user dengan codingan sebagai berikut. Di sini ada string username, ini untuk mengisi di table user. String password di table password. Sebentar, ini biar kelihatan ya. Ini table username, ini table password. Nah, nanti akan masuk ke dalam database user dengan code seperti ini. String SQL select bintang from user untuk manggil database user. Where username berarti ini username, password. Kalau berhasil login, nanti akan muncul tulisan login berhasil. Nah, kalau passwordnya salah, maka akan muncul message login gagal. Ketika kita login, misalnya berhasil login, nanti kita ke menu utama, yaitu dengan code seperti ini, menu M sama dengan new menu m.set visible true dispose. Di bagian daftar ini juga kurang lebih seperti ini source code-nya. Di sini ada string username t atau text username ini. Kemudian di t password. Nah, ini untuk t konfirmasi password. Kalau kita nggak ngisi semua, maka akan muncul tulisan pop-up seperti ini, data tidak boleh kosong. Jadi kita harus isi semuanya dengan benar. Begitu pula dengan bagian login ini, kalau kita nggak isi, maka akan muncul tulisan login gagal. Kemudian di sini ada button exit. Ketika kita mencet button exit, maka muncul tulisan seperti ini, konfirmasi, yakin ingin keluar, yes or no. Kalau kita mencet yes, maka kita keluar dari programnya. Kira-kira seperti itu penjelasan dari saya di bagian login dan daftar. Selanjutnya di bagian menu akan dilanjutkan dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan data master pada aplikasi perpustakaan yang saya dan teman-teman saya sudah bikin. Nah, pada tampilan data master ini kita punya 3 data master, yaitu ada buku, anggota, dan staff. Nah, jadi jika icon buku ini dipencet, maka kita bisa masuk ke
from release buku. Jika icon anggota ini dipencet bisa masuk ke from anggota. Jika staff ini dipencet kita bisa masuk ke from staff. Nah, gimana sih cara logikanya? Jadi di sini kita memakai action perform, yaitu misal kita buku BK sama dengan new buku buka tutup kurung titik koma. Nah, jadi misal si tampilan buku ini dipencet, jadi kita bisa langsung masuk ke from buku gitu dan selanjutnya. Kayak bisa ke anggota dan staff juga. Nah, sekarang kita bahas yang from buku. Nah, misal di sini kita masukin data buku dulu. Pemburu hantu, ininya Gramedia 002, judul bukunya Filosofi Teras, penerbitnya Erlangga. Lalu ada yang ketiga, kita masukin judulnya Adul Anak Betawi. Lalu ada yang keempat, kita masukin Superman. Dan nah, semisal di sini sudah masuk semua kan data-data bukunya. Terus di sini ada yang salah nih. Ini harusnya penerbitnya bukan Erlangga. Nah, jadi bisa kita edit. Cara ngeditnya kita pencet data bukunya, lalu kita ganti ke penerbit yang sebenarnya, kita pencet tombol edit. Nah, jadi di sini sudah berubah tuh, tadi yang darinya Erlangga jadi Koputindo. Nah, lalu jika mau menghapus data juga bisa, kita tinggal pencet datanya, lalu kita chat delete. Nah, jadi sudah terhapus, jadi sisa ID A002, A003, dan A004. Nah, lalu untuk mencetak laporannya kita tinggal pencet button cetak yang ada di sini. Kita pencet button cetaknya, kita tunggu sebentar. Nah, lalu nanti akan muncul laporan buku seperti ini. Nah, gimana sih cara kerjanya si codingan buku itu? Nah, jadi di codingan buku itu kita punya ada tombol exit untuk kembali ke menu awal yang tadi yang warna merah muda itu. Lalu di sini ada codingan untuk tabel anggotanya. Nah, di sini nih kita punya codingan untuk menginput atau memasukkan data pada tabel. Lalu di sini kita juga punya codingan untuk mendelete data. Nah, ini tadi yang kita coba juga, yaitu codingan untuk mengedit data pada tabel. Nah, di sini kita ada codingan untuk mencetak itu menggunakan Jasper. Nah, baik, selanjutnya untuk yang anggota dan staf akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsanul Darmawan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan menu data master, yaitu form anggota dan form staff. Yang pertama ini ada form anggota ya teman-teman. Nah, pada menu anggota ini digunakan untuk mengelola data perpustakaan yang nantinya dapat melakukan peminjaman buku. Data yang diinput meliputi ID anggota, nama, jurusan, jenis kelamin, nomor handphone. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fitur CRUD yang bisa disebut create, read, update, delete. Langsung lanjut, kita di kolom ID anggota ini menggunakan getText field, fungsinya untuk menerima input ID anggota. Di kolom nama ini
gunakan JText field untuk memasukkan nama anggota. Di jurusan, menggunakan JCombo box agar pengguna tinggal memilih jurusan yang tersedia sehingga mengurangi kesalahan input. Jenis kelamin ini ada menggunakan 2 J radio button yang digabungkan dengan button group sehingga hanya satu pilihan yang dapat dipilih. Nomor handphone, di kolom nomor handphone menggunakan JText field untuk memasukkan nomor telepon anggota. Nah, di tombol input ini menggunakan J button yang menjalankan proses insert ke database. Di tombol edit ini menggunakan J button untuk menjalankan proses insert ke database. Di tombol delete ini menggunakan J button yang menjalankan query delete. Nah, di tombol exit ini menggunakan J button untuk menutup form. Nah, untuk tombol cetak ini menggunakan J button yang memanggil laporan Jasper Report. Nah, di tabel ini, tabel menggunakan JTable untuk menampilkan seluruh data anggota dari database. Bisa kalian lihat di sini sudah ada 3 ID anggota. Saya akan menambah satu lagi, yang pertama. Satu namanya Dean, dia jurusan sistem informasi, laki-laki. Nomor HP-nya kita coba ya, kita input ya teman-teman. Nah, data berhasil disimpan. Nah, di sini kan saya udah memasukin 4 ID anggota. Nah, kita coba update data. Saya akan merubah data anggota Bambang menjadi, misalkan jurusannya teknik mesin, jadi teknik industri. Kita edit. Nah, di sini bisa data Bambang jurusannya sudah terganti ya teman-teman, berarti editnya berfungsi. Nah, ini kita coba button delete ya teman-teman. Button delete, kita akan mendelete si Dean di ID anggota 1. Coba kita delete ya teman-teman. Nah, berhasil di delete. Nah, Dean sudah hilang. Data Dean sudah hilang. Baik, cukup untuk form anggota. Kita lanjut ke form staff ya teman-teman. Nah, sini form staff. Nah, form staff ini selanjutnya saya akan menjelaskan form staff. Form ini digunakan untuk mengelola data petugas perpustakaan yang nantinya bertugas melayani proses peminjaman maupun pengembalian buku. Data yang diinput meliputi ID staff, nama, jenis kelamin, nomor handphone, dan pencarian. Nah, sama seperti form anggota, tersedia fitur CRUD-nya teman-teman ya. Nah, di create fitur CRUD, nah di create-nya kita sudah menambahkan 4 ID staff. Nah, ya, yang berisikan Ihsan, Andrea, Budi, dan Putri. Kita coba update, merubah jenis kelamin atas nama Ihsan. Ini kita yang berubah jadi perempuan menjadi laki-laki teman-teman. Nah, di sini berhasil lah teman-teman kita editnya. Nah, Ihsan sekarang menjadi laki-laki. Kemudian kita akan delete. Kita akan coba tombol delete untuk mendelete Andrea teman-teman. Nah, data berhasil dihapus teman-teman. Dan data Andrea sudah tidak ada lagi di kolom ini.
Terakhir saya akan mencoba fitur pencarian dengan memasukkan ID staff 3. Nah, ID staff 3 teman-teman, kita cari. Nanti harusnya kita bakal keluar input nama Budi. Nah ini 3, cari. Nah, Budi teman-teman. Jadi cukup sekian penjelasan tentang from staff dan from anggota. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Nurisar, NPM 202343501926. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari form peminjaman ini. Di dalam form peminjaman ini ada banyak berupa ID peminjam dengan menggunakan di sini text field, ID staff menggunakan text field juga, nama staff begitupun juga sama, ID anggota, nama, ID buku, judul buku, nomor HP, dan yang terakhir tanggal peminjaman ini menggunakan JDate Chooser. Kemudian di sini ada button-button ya yang berfungsi untuk menginput, edit, delete, exit, dan mencetak dari hasil form peminjaman ini. Terakhir di sini ada table yang dimana kita ketika menginput semua data-datanya akan bermunculan di table-table ini. Dan terakhir, oh iya, yang terpenting di sini ada button cari ya, dimana button cari ini berfungsi untuk mengisi dari ID staff, ID anggota, ID buku. Jadi kita tuh nggak perlu mengisi manual lagi untuk ID staffnya siapa, terus nama staffnya siapa nanti. Jadi itu bakal mempermudah lah untuk bagian peminjaman ini. Jadi kita perlu menginput ID peminjamnya berapa dan tanggal peminjamannya kita menentukan gitu. Oke, baik. Langsung saja kita praktekkan ya. Nah, di sini muncul tabelnya ya. Dimana di sini ada peminjam. Langsung saja kita praktekkan. Di sini saya akan mencontohkan ID peminjam itu 101. Nah, di sini kita akan mencari ID staff. Nah, di ID staff ini ada 3 orang, masing-masing sudah terinput ya. Kayak si Isan ini ID staff itu 1, jenis kelamin laki-laki, nomor HP-nya 767. Terus Budi ID staff 3 laki-laki dan nomor HP ini nih satu berapa kali nih? 5 kali. Dan terakhir di sini ada Putri ID staff 4 perempuan nomor HP 1 sampai 6. Di sini saya akan mencoba Isan saja ya. Oke, berikutnya di sini ada ID anggota. Nah, di dalam ID anggota ini ada 3 juga nih. Yaitu ada Bambang, Diana, Kia, dan berbagai dari isi dari jurusan, jenis kelamin, dan nomor HP-nya. Sini saya akan mencoba Bambang. Oke. Nah, ketika tadi kita mengeklik Isan, di sini akan otomatis nih ID staffnya 1 dan nama dari si Isan tersebut. Dan ketika saya mengeklik dari anggota tadi, ini akan terinput ID anggotanya, nama Bambang, dan di sini ada nomor HP-nya nih. Jadi kita nggak perlu tuh ngisi-ngisi lagi karena datanya itu udah tersimpan dari form sebelumnya gitu. Nah, di sini saya akan mencari untuk ID buku, judul bukunya nih. Nah, di sini ada 3 judul buku dengan ID yang berbeda dan tentunya penerbit juga yang berbeda. Saya di sini mencoba di ID buku A003 Adul Anak Betawi. Penerbitnya itu Bentang Pustaka. Oke, nah di sini nih udah terinput ya. Nah, jadi step terakhir kita hanya tinggal menentukan tanggal peminjaman aja. Saya coba di sini tanggal 13 Juli 2026. Oke, baik, kita input. Data berhasil simpan. Nah, terlihat kan di sini di tabel ini yang sudah tadi kita input bermunculan di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan coba tambahin 2 lagi ya. ID peminjamnya 102, terus ID staffnya itu 3 yang namanya Budi. Kemudian ID anggota di sini saya coba Diana. Tuh, nomor telepon udah kayak input ya.
Kemudian ID buku di sini saya coba yang A002 Filosofi Teras. Tanggal peminjamnya kita set ke 13 Juli juga. Kita input, data berhasil simpan. Nah, di sini bermunculan nih, ada dua nih. Coba kita yang terakhir ya, kita coba ini 103. Staffnya Putri, kemudian ID anggota di sini Kia, terus ID bukunya kita coba yang A004 dan tanggalnya ini kita set ke 14 saja. Put basis simpan. Nah, sini udah apa namanya terinput nih ya di table-table ini nih. Udah keisi semua. Kita bisa cek juga di database. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data tadi tuh berhasil terinput ya, tersimpan. Kemudian di sini saya akan coba edit yang Budi ini nih. Kita coba edit tanggalnya ya. Tanggalnya menjadi tanggal 16. Ini ID bukunya hilang nih. Nah, kita edit. Data berhasil update. Sini coba kita cek tanggal apakah berubah. Nah, di sini nih tuh tertera ya. Budi. Tuh, tanggal peminjaman tadi sebelumnya 13 Juli menjadi 16 Juli. Kemudian kita bisa delete juga nih pada bagian yang ID berapa nih? 103 si Putri. Coba kita delete. Data berhasil dihapus. Nah, hanya tersisa dua ID ini aja nih. 101 dan 102. Begitu pula di database. Di database ini pasti akan hilang juga nih. Nah, akan sisa dua juga kan. Oke, selanjutnya coba kita cetak ya. Kita menggunakan button cetak di sini. Coba kita klik sini. Nah, maka berhasil nih kita mencetak nih perpustakaan Franklin. Laporan peminjaman tuh. Di sini ada ID anggota, nama, nomor HP di peminjam, judul buku dan tanggal peminjamnya. Di sini sudah terinput, berarti tandanya ketika mencetak ini berarti artinya itu berhasil. Oke, baik, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan mencontohkan Java from pengembalian. Di sini langsung saja di run. Oke, sudah di run akan menampilkan formnya seperti ini, yaitu ada ID peminjam, ada judul buku, ada nama peminjam, tanggal harus kembali, tanggal dikembalikan, dan denda. Sini sampingnya yaitu tertera JText field. Sini menggunakan JText field karena untuk mengisi kolom menginput datanya menggunakan JText field ini menggunakan JD Chooser, dan terakhir yang benda ini menggunakan JText field. Kita hapus dulu ya. Oke. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mencarinya. Oke. Saya akan mencontohkan mencarinya seperti apa. Oke, kita klik. Pertama kita klik dulu button cari. Sini tertera nama-nama peminjam sebelumnya yang ingin mengembalikan buku. Oke, kita akan memencet yang Diana. Nah, saya pencet Diana akan tertera ID peminjam 102, jual buku Filosofi Teras, nama peminjamnya Diana. Tanggal pinjamnya juga udah tertera ya, karena sudah diinput dari from peminjaman. Kita input aja tanggal harus kembali. Tanggal harus kembalinya itu misalnya tanggal 13 ini. Tanggal dikembalikannya tanggal 15. Hendaknya yaitu kita masukkan sendiri, kita input tanggalnya 10.000. Terus kita pencet hitung. Nah, sini akan keluar 20.000. Kita input. Nah, Diananya dari 20.000.
Di sini juga tertera ada button cetak, button input. Tadi saya sudah tentukan button input bisa menginput dan hasilnya ada di sini di table. Dan ini pun bisa masuk terhubung ke database. Button hitung juga. Nah, saya sini akan menunjukkan button cetak terlebih dahulu. Mari kita cetak. Tombol cetak. Nah, di sini tertera dua orang yang mengembalikan buku dari perpustakaan. Ini adalah laporan yang untuk perpustakaan. Oke, di sini ada ID-nya, ada judul bukunya, ada namanya, ada dendanya, dan ada tanggal dikembalikan, tanggal harus dikembalikan, tanggal pengembalian. Oke. Di sini saya akan menunjukkan button delete. Delete itu, misalnya kita mau mendelete salah satu dari dua data di sini untuk dihapus. Misalnya yang Kia kita hapus, kita delete. Data berhasil dihapus. Berarti sisa Diana. Nah, kita cek coba SAMPP-nya, ininya. Data. Kita buka yang di perpustakaan. Kita buka yang di from pengembalian. Oke, di sini cuma Diana doang ya, tertera cuma Diana saja karena berhasil dihapus tadi dari inputan yang di from sebelumnya yang saya tampilkan tadi. Kita lihat struktur database-nya. Yang tadi di from saya tunjukkan, ini ada ID peminjam menggunakan integer 50 atau menggunakan integer karena ID peminjam itu mencampur atau bisa angka dan huruf. Judul buku menggunakan varchar, nama menggunakan varchar, tanggal peminjaman menggunakan date, tanggal harus kembali menggunakan date, tanggal dikembalikan menggunakan date, dan denda menggunakan double karena untuk menghitung step yang input dari form yang tadi saya tampilkan. Oke, balik lagi ke desainnya. Desain ini, kalau misalnya di sini buttonnya itu berkumpul semua, button exit itu akan lanjut ke from menu from data transaksi. Transaksi ini bisa dipencet dari pengembalian. Oke. Sini saya akan menunjukkan codingannya. Nah, di sini banyak package. Karena package ini berguna sekali untuk codingan tadi. Ini Java SQL connection itu adalah untuk menghubungkan koneksinya dari form yang di input sini ke database tadi. Camnya juga menggunakan SQL-nya. Ini job simpannya juga untuk buat database tadi. Ini juga untuk membuat table, karena kalau tidak ada ini table maka tidak bisa dicetak, karena tidak bisa ditampilkan datanya tidak bisa masuk ke table. Dan ini juga koneksi, yaitu buat mengkoneksikan ke database. Nah, ini codingan koneksi seperti ini. Dan ini adalah untuk mengkoneksikan ke database. Karena kalau tidak memakai ini, hasilnya bakalan error. Karena kalau tidak memakai ini, udah pasti tidak bisa terhubung datanya dan tidak bisa masuk ke database. Sekian dari saya penjelasan form pengembalian. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Ghifari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dua fitur dalam aplikasi perpustakaan, yaitu form denda
dan data laporan. Yang pertama ada form denda. Pada slide ini ditampilkan form denda, yaitu halaman yang digunakan untuk mencari data peminjaman buku dan menghitung denda keterlambatan pengembalian. Di bagian paling atas terdapat kolom cari nama atau ID yang berfungsi untuk mencari data anggota atau peminjam berdasarkan nama maupun ID. Setelah kata kunci dimasukkan, pengguna menekan tombol cari untuk menampilkan data yang sesuai. Di bagian tengah terdapat JTable yang menampilkan beberapa informasi penting, yaitu yang pertama ada ID pinjam sebagai identitas transaksi peminjaman. Yang kedua ada nama buku, yaitu judul buku yang dipinjam. Yang ketiga ada tanggal kembali, yaitu batas waktu pengembalian buku. Yang keempat ada tanggal dikembalikan, yaitu tanggal saat buku benar-benar dikembalikan. Yang terakhir ada denda, yaitu hasil perhitungan denda apabila terjadi keterlambatan. Pada bagian bawah terdapat tombol denda atau terdapat tombol total denda yang berfungsi untuk menampilkan jumlah denda yang harus dibayarkan oleh peminjam. Selanjutnya ada tombol hitung yang digunakan untuk menghitung total denda berdasarkan data yang ditampilkan. Kemudian tombol refresh yang berfungsi untuk memuat ulang data sehingga siap digunakan untuk pencarian berikutnya. Terakhir, ada tombol exit yang digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian shortcut-nya. Awal bagian program dapat dibuat objek koneksi database, yaitu ini. Kode ini digunakan agar program dapat terhubung dengan database MySQL, sehingga data pengembalian dapat diambil dan ditampilkan. Selanjutnya ada metode tampil data. Metode tampil data digunakan untuk menampilkan seluruh data yang memiliki denda lebih dari 0. Kodenya ini. Kemudian hasil query dimasukkan ke dalam default table model lalu ditampilkan ke dalam JTable. Dengan demikian hanya anggota yang memiliki denda yang akan muncul pada table. Selanjutnya ada metode hitung total denda. Metode itu berfungsi menghitung seluruh denda yang ada pada table. Program melakukan perulangan dari baris pertama hingga terakhir. Itu kodenya yang ini. Setiap nilai denda dijumlahkan ke dalam variabel total. Kemudian hasil akhirnya ditampilkan pada text field total denda. Selanjutnya ada tombol cari. Saat tombol cari ditekan, program akan mencari data berdasarkan nama anggota. Query yang digunakan itu ini. Jika data ditemukan, maka hanya data tersebut yang akan ditampilkan pada table. Selanjutnya ada tombol refresh, berfungsi mengembalikan tampilan table seperti semula. Di dalam tombol ini terdapat dua metode, yaitu ini tampil data, menghitung total data. Selanjutnya ada tombol hitung memiliki fungsi untuk menghitung total denda berdasarkan hasil pencarian. Program mengambil data dari database sesuai nama yang dicari. Kemudian setiap nilai denda dijumlahkan menggunakan variabel ini. Input total denda. Ini. Lalu hasil akhirnya akan ditampilkan pada ini. Nah, selanjutnya kita akan coba ininya, outputnya. Di sini saya akan memasukkan nama Kia. Di sini ada ID pinjamnya 103, namanya Kia, bukunya, terus tanggal kembali, tanggal dikembalikan. Nah, di sini Kia kebetulan ada dendanya 1000. Hitung masuk di sini 1000. Nah, kalau refresh sini exit buat keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan form data laporan.
Form ini digunakan untuk mencetak berbagai laporan pada sistem perpustakaan menggunakan Jasper Report. Pada halaman ini terdapat 4 menu laporan, yaitu peminjaman, pengembalian, buku, dan anggota. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan peminjaman dan buku saja. Sekarang kita masuk ke shortcut-nya. Ketika tombol peminjaman ditekan, program akan ketika tombol peminjaman ditekan, program akan membuat koneksi ke database menggunakan connection count. Nah, setelah koneksi berhasil, program menentukan file laporan yang digunakan, yaitu ini string report. File laporan peminjaman.jrxml merupakan desain laporan yang dibuat menggunakan Jasper Soft Studio. Selanjutnya laporan dikompilasi dan diisi dengan data dan dari database menggunakan Jasper Compile Manager dan Jasper File Manager. Setelah proses selesai, laporan ditampilkan kepada pengguna menggunakan Jasper Review yang ini. Jasper Viewer. Dengan demikian, pengguna dapat langsung melihat maupun mencetak laporan data peminjaman buku. Apabila terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan pesan bahwa proses pencetakan laporan gagal. Selanjutnya, di cara kerja laporan buku hampir sama dengan laporan peminjaman. Perbedaannya hanya terletak pada file laporan yang digunakan. Ini. Laporan ini digunakan untuk menampilkan seluruh data buku yang tersedia pada perpustakaan, seperti kode buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan stok buku. Data tersebut diambil langsung dari database, kemudian diproses oleh Jasper Report, dan hasilnya ditampilkan menggunakan Jasper Viewer, sehingga laporan siap untuk dicetak. Sekarang kita lihat ininya. Ini contoh outputnya. Laporan peminjaman, lalu ada ini laporan buku, ada ID buku, penerbit, judul buku. Saya Stefanus Catur. Di sini saya ingin menjelaskan sistem informasi perpustakaan. Di sini ada data laporan dengan 4 menu peminjaman, buku, pengembalian, dan anggota. Di sini saya hanya menjelaskan 2, pengembalian dan anggota saja. Selanjutnya saya akan memilih menu pengembalian. Ketika tombol ini ditekan, sistem akan menjalankan query ke database untuk mengambil seluruh data pengembalian buku yang tersimpan pada tabel pengembalian. Data tersebut kemudian diproses oleh Jasper Report yang akan ditampilkan dalam bentuk laporan yang siap dicetak maupun disimpan dalam format PDF. Di bagian atas laporan terdapat identitas perpustakaan berupa nama perpustakaan dan alamat sebagai identitas resmi dokumen. Selanjutnya terdapat tabel yang berisi beberapa informasi penting, yaitu ada ID pengembalian sebagai identitas unik setiap transaksi pengembalian. Kedua, judul buku, yaitu nama buku yang telah dikembalikan, dan nama, yaitu anggota yang melakukan pengembalian, dan denda, yaitu biaya yang harus dibayarkan apabila pengembalian melewati batas waktu, dan tanggal pengembalian, yaitu batas akhir pengembalian buku. Dan di sini ada tanggal harus dikembalikan, yaitu tanggal yang jatuh tempo yang telah ditentukan saat proses peminjaman, dan tanggal pengembalian yaitu tanggal ketika anggota benar-benar mengembalikan buku. Dan di bagian bawah laporan tersebut juga terdapat tanggal pencetakan laporan serta nama pengawas sebagai bentuk validasi bahwa laporan tersebut resmi dikeluarkan oleh perpustakaan. Dan di sini saya ingin menjelaskan lagi, tadi sudah data pengembalian, jadi di sini langsung ke data anggota. Data anggota ini digunakan untuk menampilkan seluruh data anggota yang telah terdaftar di perpustakaan, sama seperti laporan sebelumnya. Data diambil secara otomatis dari database, jadi informasi yang ditampilkan
yaitu ID anggota, nama, nomor handphone, jenis kelamin, dan jurusan anggota. Laporan ini memudahkan untuk petugas dalam melakukan pendataan anggota, pengecetakan identitas, serta sebagai arsip administrasi perpustakaan. Jadi di sini ada laporan anggota. Jadi ini anggota-anggota yang sudah diinput di database. Jadi data ini langsung otomatis masuk itu pokoknya. Dan di sini sama, di sini ada laporan resmi yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Di sini ada pengawasnya juga sama. Jadi itu saja penjelasan dari saya.